Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat.
Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi,
Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng.
Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami Siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi,
Tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Herul. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali,
status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatlanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lancar. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, di Reskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri.
Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari.
Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi, kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa.
Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi.
Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman,
Korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali. Status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah,
2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur,
Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis.
ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi,
merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, ia ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya.
Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025.
Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatan Ras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatan Ras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak,
ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami Siri sudah dilakukan pernikahan Siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu. Karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami Siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami Siri dari korban, ia ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi. Tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara,
hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi, kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil.
Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi. Tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek. Apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban.
Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu.
Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29,
berhasil ditangkap jajaran Jataras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024.
Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencak silat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencak silat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencak silat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencak silat yang ada di Tulungagun,
kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng.
Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami Siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu. Karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami Siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu.
Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain,
itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya.
Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat.
Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatlanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan.
Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami Siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami Siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A.
Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena
Kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, di Reskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat.
sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatan-Ras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatan-Ras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup.
Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, ia ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari.
Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi, kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi, kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media.
Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi.
Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, ia ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit.
Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur. Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur. Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman,
Korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencak silat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencak silat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak.
ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati.
Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, ia ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya.
Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencak silat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencak silat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatan Ras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatan Ras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban.
Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, ia ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang, ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi. Tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari.
Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025.
Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik.
Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lancar. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, di Reskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya,
Ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun?
Sudah kami cek, apakah betul suami Siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu. Karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi. Tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto,
pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri.
Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin,
Yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah.
Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan.
keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami Siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru.
Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencak silat. Sisi lain mungkin,
Yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah.
Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang San RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang San RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan.
keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami Siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru.
Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, ia ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencak silat.
Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi, kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi, kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi,
Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lang. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng.
Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami Siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu. Karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, ia ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi, kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi, kalau sampai dimutilasi,
Tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali,
status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencak silat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencak silat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatlanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencak silat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencak silat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri.
Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari.
Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi. Tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa.
Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi.
Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman,
Korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah
2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur,
Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis.
ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi,
merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatan-Ras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya.
Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025.
Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak,
ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, di Reskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara,
hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil.
Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban.
Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatlanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban.
Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi,
Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya.
Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial,
Terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lang. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun?
Sudah kami cek, apakah betul suami Siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu.
Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, ia ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29,
berhasil ditangkap jajaran Jataras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024.
Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun,
kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah. Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, ia ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi. Tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup
Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami Siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi, kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi, kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian.
Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, ia ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi. Tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek. Apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencak silat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencak silat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru.
Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatan-Ras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lancar. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, di Reskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya.
Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin,
Yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi. Tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan.
Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A.
Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang San RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin.
Agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit.
Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman,
Korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak.
ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati.
Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatlanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong.
kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, di Reskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya,
dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban.
Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatan Ras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur.
Sabtu 25 Januari, terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah.
Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, ia ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik,
Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lancar. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya,
Ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek,
Apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi, kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, ia ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto,
pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi, kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi, kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri.
Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencak silat.
Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi,
Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang San RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang San RTH disebut punya status dan profesi mentereng.
Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami Siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu. Karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, ia ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi. Tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi,
Tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali,
status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jataras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri.
Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari.
Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lancar. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami Siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa.
Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi.
Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi. Tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman,
Korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencak silat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencak silat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencak silat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencak silat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah
2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur,
Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu. Karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun. Korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis.
ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi,
merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatlanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya.
Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, di Reskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025.
Terakhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak,
ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi, kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara,
hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil.
Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban.
Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu.
Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, ia ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29,
berhasil ditangkap jajaran Jataras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi, kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024.
Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun,
kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin agak psikopat, karena kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah. Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rohmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatlanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup
Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami Siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi, kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang san RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami Siri sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi, kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian.
Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, ia ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya. Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garum, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanas Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru.
Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatlanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lancar. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Motif Uswatun Hasanah yang dibunuh seorang pria diduga psikopat. Polisi, pelaku ngaku suami siri. Motif pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah yang mayatnya ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan kondisi tidak utuh akhirnya terkuak sudah, Senin, 27 Januari 2025. Pelaku tega menghabisi nyawa warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, itu dengan cara dimutilasi karena sakit hati. Hal itu terungkap saat Polda Jatim melakukan rilis ungkap kasus mutilasi tersebut pada Senin, 27 Januari 2025. Dalam video rilis yang diunggah Polda Jatim, tampak tersangka mengenakan baju oranye itu dihadapkan kepada awak media. Pelaku keji itu diketahui bernama Rahmat Trihartanto alias A. Pria 32 itulah yang secara keji membunuh Uswatun Hasanah. Aksi keji itu dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Setidaknya ada 3 motif yang diungkap kepolisian. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pertama ini karena sakit hati dan cemburu. Jadi pernah korban ini ketahuan memasukkan laki-laki di kamar kos korban. Sementara tersangka ini mengakui sebagai suami siri dari korban, diungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jatim Kombes Pol Farman saat ungkap kasus di Polda Jatim, Senin, 27 Januari 2025. Akhir tragis asmara wanita cantik koper merah, 2 kali menjanda, terakhir kali nikah siri. Sosok Uswatun Hasanah dan kisah asmaranya kini jadi sorotan. Uswatun Hasanah adalah korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dalam koper merah. Uswatun telah menjanda sebanyak 2 kali. 2 pernikahannya berakhir cerai. Bahkan di pernikahan keduanya, ia sengaja menitipkan kedua anak bawaan dari suami pertama kepada orang tuanya di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tentu saja ia menitipkan anaknya, dengan harapan hubungan dengan suami baru bisa langgeng dan hidup bahagia di Tulungagung. Namun, malang tak bisa ditolak. Uswatun kembali menerima kenyataan pahit. Ia harus berpisah dengan suaminya yang di awal hubungan dia harapkan menjadi pasangan hingga akhir hayat. Sales kosmetik asal Blitar gundah gulana. Kesedihan meliputi hati dan pikirannya.
Ia bahkan curhat di akun TikTok Uswatun H62 miliknya sekira awal tahun 2024. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi, tulis Uswatun. Bukan hanya urusan asmara, hidup Uswatun juga berakhir tragis. Ia menjadi korban penghilangan nyawa. Kabar tersebut sudah sampai di telinga keluarganya. Keluarga memutuskan memakamkan jenazah Uswatun di TPU Sidodadi, Garung, Blitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin, yang baru kita ketahui si tersangka ini, juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat ditangkap penyidik. Meski seorang pengusaha cukup sukses, diduga pelaku punya rekam jejak buruk terkait profesinya. Terduga pembunuh Uswatun Hasanah disebut bekerja sebagai tukang jual beli mobil bodong, kredit dan gadai mobil. Ahli viktimologi Heru Susetya menilai RTH diduga psikopat, karena dari cara dia mengeksekusi, merencanakan, hingga tega melakukan mutilasi. Bisa dikatakan dia pelaku mungkin berdarah mungkin. Agak psikopat, karena, kalau sekadar membunuh orang dibunuh saja nggak usah dimutilasi. Kalau sampai dimutilasi, tentunya ada kehendak yang lain, itu termasuk berdarah dingin, imbuh Heru. Rahmat Trihartanto alias RTH alias Anto, pelaku mutilasi Uswatun Hasanah 29, berhasil ditangkap jajaran Jatanras Polda Jawa Timur di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 25 Januari. Terungkap fakta bahwa Rahmat dan Uswatun bukanlah suami istri, namun diduga suami siri korban. Rahmat ternyata sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Hasil dari penyelidikan kami sudah punya keluarga, ada istri dan memiliki anak, ujar di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin 27 Januari. Kondisi keluarga Rahmat pun berkecukupan. Mereka juga masih terikat perkawinan yang sang RTH disebut punya status dan profesi mentereng. Dari hasil penyelidikan yang kita dapat cukup ya kondisi keluarga, kehidupannya cukup lan. Keluarganya juga masih bersatu, jelas Farman. Lalu apa hubungan antara Rahmat dan Uswatun? Sudah kami cek, apakah betul suami siri, sudah dilakukan pernikahan siri? Faktanya tidak, ungkap Farman. Polisi juga mengungkap motif Farman menghabisi nyawa korban. Sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu, karena tersangka merasa korban juga pernah memasukkan laki-laki lain ke kos-kosannya. Dari pengakuan tersangka, kata Farman, korban merupakan seorang janda, dengan 2 anak usia 10 dan 7 tahun, korban pernah menikah 2 kali, status pernikahannya yang terakhir cerai hidup. Sementara RTH seorang pengusaha otomotif, dan juga ketua ranting pencaksilat. Sisi lain mungkin,
Yang baru kita ketahui si tersangka ini juga merupakan salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagun, kata Farman. Dalam foto yang beredar di media sosial, terduga pelaku tampak lesu saat